Ada masa ketika kamu merasa hidup akhirnya mulai berpihak kepadamu. Bukan dengan ledakan besar, bukan dengan keajaiban yang mencolok, hanya perasaan tenang yang tumbuh pelan-pelan. Seperti ada cahaya kecil di kejauhan, tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuatmu berjalan lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kamu tidak berjalan sambil menunduk. Kamu melihat kebahagiaan seolah sedang berjalan ke arahmu. Perlahan tapi terasa nyata. Setiap langkah kecilmu mulai terasa berarti. Setiap hari terasa lebih ringan daripada kemarin. Di dalam hati, kamu mulai bertanya pelan, apakah ini sungguhan? Apa benar Tuhan memilih sekarang untuk memberiku bahagia? Namun, kamu takut berharap. Tapi rasa itu terlalu hangat untuk diabaikan. Semakin lama kamu menatapnya, semakin kamu yakin. Sejak saat itu, kamu mulai merancang hidupmu dengan harapan. Untuk pertama kalinya, kamu tidak sekedar bertahan. Kamu mulai merencanakan. Kamu membayangkan hari-hari yang lebih tenang. Pagi tanpa rasa cemas, malam tanpa air mata tersembunyi. Kamu menyusun rencana, memikirkan masa depan, dan berani bermimpi tanpa takut. Tanpa takut mimpi itu akan ditertawakan semesta. Rasa bahagia itu seperti obat penenang bagi jiwamu. Ia tidak membuatmu melayang, tidak membuatmu lupa diri. Ia hanya menenangkan, menguatkan, memberimu ruang bernapas. Gambaran kehidupan yang cukup versi dirimu mulai melintas di kepalamu. Bukan hidup yang sempurna, hanya hidup yang tidak terus-menerus menyakitimu. Kamu tersenyum lebih sering, bukan senyum palsu, bukan topeng, tapi senyum kecil yang lahir dari rasa aman. Kamu mulai percaya mungkin semua luka ini akhirnya akan terbayar. Bahwa semua tangis, semua sabar, semua doa yang kamu ucapkan dalam diam akhirnya didengar. Tapi hidup tidak selalu memberi tanda sebelum mengambil kembali apa yang sempat ia tunjukkan. Tidak ada peringatan, tidak ada hitungan mundur. Tidak ada kesempatan untuk bersiap. Tanpa kamu sadari, kebahagiaan itu perlahan menghilang. Tidak dengan suara keras, tidak dengan perpisahan yang jelas, tidak dengan satu kejadian besar yang bisa kamu salahkan. Ia pergi begitu saja seperti kabut yang menguap saat pagi datang. Dan bersamanya, mimpimu ikut lenyap. Dirampas paksa oleh kenyataan yang pahit, oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, oleh keputusan yang bukan kamu yang melihatnya, yang memilihnya. Kamu terdiam saat akhirnya menyadari, tidak. Kebahagiaan itu tidak jadi milikmu. Atau mungkin belum. Di saat yang sama, pertanyaan-pertanyaan mulai membanjiri kepalamu.
Kemana perginya doa-doaku? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan satu saja doaku di antara ratusan sujudku? Apakah aku kurang sabar? Kurang ikhlas? Atau memang aku terlalu banyak meminta? Kamu mulai menyalahkan takdir, mempertanyakan arah hidupmu, mengulang setiap keputusan yang pernah kamu ambil. Dunia terasa runtuh saat kamu benar-benar paham bahwa bukan hanya harapan yang hilang, tapi juga mimpi yang selama ini kamu genggam erat. Ada rasa marah, ada kecewa, ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu tidak tahu harus marah pada siapa, pada hidup, pada dirimu sendiri, atau pada Tuhan yang terasa begitu jauh. Ada hari-hari di mana kamu merasa sendirian, bahkan di hadapan Tuhan. Doa-doamu terasa hampa, kata-katanya keluar, tapi hatimu kosong. Namun di tengah reruntuhan itu, ada satu hal yang entah kenapa tidak ikut hancur. Sebuah keyakinan kecil. Sangat kecil, hampir tidak terasa. Tapi ia masih ada. Keyakinan bahwa semua ini bukan sia-sia. Bahwa tidak mungkin Tuhan sengaja menumbuhkan harapan hanya untuk menghancurkanmu. Keyakinan bahwa mungkin yang hilang itu bukan kebahagiaan, melainkan waktunya. Kamu masih percaya meski dengan hati yang retak, bahwa Tuhan tidak pernah berniat mempermainkan harapanmu. Mungkin kebahagiaan itu memang ada, tapi belum untuk sekarang. Mungkin ada bahagia yang belum sempat kamu peluk, karena waktunya belum tepat. Dan meski hari ini kamu kecewa, marah, dan lelah berdoa, kamu masih di sini. Masih bernapas, masih bertahan, masih percaya meski pelan. Bahwa suatu hari nanti, tanpa perlu kamu kejar, tanpa perlu kamu paksakan, kebahagiaan itu akan menemukanmu dengan caranya sendiri. Untuk sekarang, cukup bertahan, cukup bernapas. Tuhan tidak lupa. Ia hanya sedang menyiapkan pelukan yang datangnya tidak tergesa-gesa.